Halo sahabat Liputan 6 Talk, senang sekali saya Jati Dharma kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas sebuah informasi atau isu yang sedang mengemuka di Liputan 6 Talks. Dan seperti biasa ya, kalau kita bicara soal Ramadan itu, biasanya kalau nggak soal mudik ya soal Ramadan itu sendiri. Tapi ini mudik tahun 2022, sebuah isu yang lagi mengemuka karena ya bisa dikatakan wajar ya, 2 tahun sudah masyarakat ini dilarang mudik karena pandemi. Akhirnya pemerintah di tahun 2022 ini memberikan lampu hijau bagi masyarakat untuk mudik. Lalu gimana nih? Sudah pada siap? Nah, harusnya sih disiapkan dengan baik ya, karena 2 tahun dan tidak melakukan perjalanan jauh, akhirnya sekarang harus melakukan perjalanan jauh dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, bagaimanakah persiapan dari pemerintah sendiri yang sedang punya gawe nih? Apakah jalanannya sudah oke? Apakah nanti simpul-simpul kemacetan ataupun juga titik-titik rawan kecelakaan sudah dijaga dengan baik? Nah, untuk membahas tentang persiapan mudik tahun 2022 ini, saya akan nanya-nanya langsung kepada pemerintah yang saat ini sudah bergabung bersama saya secara virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Halo Pak Budi, Assalamualaikum. Halo Mas Jati, apa kabar? Baik Pak Budi, Alhamdulillah. Pak Budi sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Budi, ini kan Semangat. sedang mengemuka nih, masyarakat lagi euforia untuk mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa mudik 2022 sudah diberikan lampu hijau. Nah, yang mau saya tanyakan, ini tuh kan kayak semacam apa ya, takutnya balas dendam gitu Pak. 2 tahun sudah masyarakat nggak bisa mudik, akhirnya tahun ini sudah diberikan kesempatan mudik. Ini seperti apa antisipasi dari pemerintah untuk mengantisipasi balas dendamnya masyarakat mudik ini Pak? Jadi yang luar biasa lah Pak Presiden ya. Pak Presiden itu memberikan briefing kami dalam beberapa rapat. Mungkin kami catat ada 4 kali ya. Dari merencanakan, mempertimbangkan, melihat bagaimana COVID. Akhirnya Pak Presiden memutuskan bahwa mudik diberikan kesempatan. Tapi apa yang dilakukan dan diarahkan Pak Presiden itu dengan satu kalkulasi. Seperti halnya dengan keberhasilan COVID, yang dilakukan ini juga penuh kalkulasi. Setelah melihat COVID menurun, minat masyarakat itu banyak, ya, dan infrastruktur cukup mendukung. Oleh karenanya dalam mudik kali ini yang oleh Pak Presiden diminta koordinatornya Menteri PMK. Saya ya katakanlah sekretaris ya. Kami mempersiapkan dengan baik amanahnya karena Pak Presiden sampaikan boleh mudik tetapi jangan sampai menimbulkan satu ketidakamanan, kesehatan terganggu ya. Nah, apa yang disampaikan dengan tagline mudik aman, mudik sehat. Di situ message-nya sangat syarat ya. Artinya apa? Harus lancar. Kita harus mempersiapkan mudik ini dengan lancar. Nah, semua itu kita mulai dengan rapat koordinasi dengan Pak Menteri PMK, dengan polisi, dengan Menkes, dengan PU dan sebagainya. Dan lebih penting lagi bahwa rapat itu kita tidak saja bicara tentang satu konsep, tetapi juga membayangkan bagaimana eksekusi di lapangan itu terjadi. Kami sebelumnya melakukan riset. Riset itu 3 kali, ya, tentang keinginan mudik. Pertama kali jumlahnya masih 65 juta, kedua 79 juta, dan yang terakhir 85 juta. Pada saat pertama masih ada syarat-syarat usia. Yang kedua sudah menghilangkan syarat. Dan yang ketiga pada saat Presiden memperbolehkan mudik. Keinginannya menjadi 85 juta. Tentu ini suatu jumlah yang besar dan ini tidak main-main, kita memang harus
mempersiapkan dengan baik agar segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Nah, dari sini kami selalu konsultasi dengan Pak Menko, dengan Pak Presiden, apa yang harus kita lakukan. Karena tidak ingin COVID bermasalah. Maka ada satu lagi yang menjadi kunci. Mereka, saudara-saudara yang mau berjalan, pulang, mudik, harus booster. Nah, keharusan booster ini bukan karena ego pemerintah atau siapapun itu, tetapi justru melindungi masyarakat agar imunitasnya baik dan tidak mengakibatkan masyarakat, orang tua kita justru terkena apik-apik kita. Bahkan di daerah juga dianjurkan ya. Sekarang ini kita lakukan banyak hal berkaitan dengan persiapan, tetapi vaksinasi yang selama ini kerjasama dengan TNI Polri berjalan dengan baik. Kira-kira begitu, Mas Jati. Ya, tadi kan Pak Budi sempat mengatakan bahwasannya tagline-nya adalah mudik aman, mudik sehat begitu ya. Dan kemudian ada persyaratan bagi warga untuk melakukan perjalanan mudik adalah harus melakukan vaksinasi booster. Nah, ini kan satu hal yang cukup besar ya Pak, 80-an juta orang akan mudik ke sana dan ketika pemerintah mengumumkan bahwa mudik dibolehkan tapi harus vaksin booster. Seketika langsung kritikan tuh langsung bermunculan di media sosial kepada pemerintah terkait diizinin tapi kok dikasih syarat kayak gitu. Tanggapan Pak Budi? Jadi gini, satu sisi kritikan itu boleh saja, tapi sudah dibuktikan bahwa kalau dilakukan booster itu relatif lebih bagus. Tapi pemerintah tidak memberikan jalan. Kita memberikan jalan. Oke, kalau 3 kali harus pakai antigen, dites. Kalau baru 2 kali, kalau baru 1 kali itu harus PCR, ya. Nah ini saya pikir satu langkah yang bijak. Bagaimana Presiden dan kita semuanya juga melakukan relaksasi bagi perjalanan luar negeri. Kita sudah tidak ada lagi yang namanya harus di PCR. Kita tidak boleh lagi katakanlah mesti ada nginep di hotel, ya. Jadi ini satu upaya-upaya yang bagus dan kita memberikan solusi untuk itu. Jadi kita menghimbau kesadaran masyarakat. Masyarakat, marilah kita lakukan untuk kebersamaan, bukan untuk kesehatan kita saja, tetapi banyak orang yang punya masalah apabila kita justru COVID tapi jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, itu tujuannya bagus ya Pak ya. Jadi karena kita ingin melindungi tidak hanya keluarga kita yang ada di kampung, tapi juga kitanya yang akan melakukan perjalanan mudik juga terlindungi gitu. Sudah divaksinasi booster sehingga kemungkinan terpapar COVID-19 ini lebih kecil gitu. Nah, tapi bagaimana Pak cara mengawasinya setiap pemudik ini? 80 juta orang sulit juga nih Pak yang ngawasin, apa diperiksa satu-satu di setiap perjalanan, ada disekat atau seperti apa pengawasannya? Ya, memang kalau di sektor udara, sektor laut, sektor kreatif itu firm. Jadi kita bisa melakukan syarat pada saat mereka naik. Jujur, memang perjalanan darat ini sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karenanya kita melakukan kampanye, ya. Kampanyenya itu semua sektor melakukan. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Jadi sekarang begini aja deh, kewajiban kita untuk makan minum. Ya kan, itu kan masyarakat sadar akhirnya makan minum itu harus bergizi dan sebagainya setelah melalui penjelasan dan sebagainya. Nah ini juga pemerintah mensosialisasikan tentu dengan bijak, dengan cara segala sesuatu cara. Kesadaran masyarakat adalah
yang paling penting. Bahwa kita nanti akan lakukan pemeriksaan dan sebagainya, akan kita upayakan seramah mungkin, semudah mungkin, tidak mengakibatkan kemacetan-kemacetan. Baik, pengawasannya seramah mungkin. Nah, apakah ini artinya akan diberikan sanksi atau tidak? Kalau misalkan diberikan sanksi kepada para pemudik yang tidak memenuhi syarat perjalanan darat tadi, apakah akan diputar balik ataukah diberikan kesempatan untuk vaksinasi booster di tempat atau seperti apa, Pak? Saya tegaskan di sini bahwa bahkan Pak Presiden berulang kali dilarang melakukan putar balik. Mudik kali ini kita memang ingin memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Satu kebahagiaan yang katakanlah tertunda selama 2 tahun ini. Dan bahkan secara nyata ini satu kebangkitan di mana masa pandemi selanjutnya kita mulai dengan masa endemi. Inilah masa-masa yang kita lakukan. Tidak ada penyekatan. Tidak ada putar balik. Mereka jalan saja, kita akan lakukan penghimbauan. Ya kalau nanti memang mereka merasa, oh saya belum di gerai-gerai posko itu, kita siapkan vaksinasi. Jadi kesadaran masyarakat menjadi utama. Ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Liputan 6 Talks pada hari ini. Terima kasih Pak, semoga apa yang diupayakan oleh pemerintah semuanya bisa berjalan dengan lancar, masyarakat pun bisa bahagia nanti mudik 2022 dan kembali untuk beraktivitas dengan lebih bahagia lagi gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Budi Karya Sumadi sekali lagi, dan itulah tadi saudara perbincangan singkat saya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan mudik 2022. Pemerintah sudah siap? Ternyata pemerintah sudah siap. Apakah Anda sudah siap? Semoga Anda segera menyiapkan diri. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa.